penilaian hasil belajar seringkali tidak merata, tidak terstandar, dan sulit dibandingkan antara satuan pendidikan atau wilayah. Tes kemampuan akademik hadir untuk mengukur capaian akademik murid sebagai pelengkap dan penguat kredibilitas penilaian yang sudah ada. Bukan sekedar alat ukur, TKA hadir sebagai bagian dari upaya besar untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan setara untuk semua. Sesuai dengan cita keempat dalam Ascatita Presiden, yang penting dipahami, TKA itu tidak wajib, artinya murid yang merasa siap dapat ikut tanpa tekanan. Sedangkan murid yang tidak ikut TKA tidak menimbulkan konsekuensi negatif. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap hak murid untuk menentukan arah pendidikannya sendiri. Lalu, mengapa TKA penting? Karena TKA bukan hanya sebagai alat ukur akademik, tapi juga sebagai sarana untuk membangun kepercayaan terhadap capaian hasil belajar yang selama ini terasa tidak merata antar satuan pendidikan. TKA membantu melengkapi penilaian satuan pendidikan dengan asesmen yang objektif dan terstandar, sehingga hasil belajar murid dapat dibandingkan secara lebih adil. Manfaatnya juga banyak. TKA bisa digunakan sebagai salah satu syarat seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya lewat jalur prestasi, jadi bahan pertimbangan penerimaan mahasiswa baru, serta untuk menyetarakan hasil pendidikan non-formal dengan pendidikan formal. Hasil TKA juga akan membantu pemerintah dan satuan pendidikan dalam merancang kebijakan serta memperbaiki proses pembelajaran dan penilaian di satuan pendidikan. Akan tetapi, hasil TKA tidak menentukan kelulusan. Kelulusan tetap menjadi kewenangan satuan pendidikan karena guru dan satuan pendidikan adalah pihak yang paling memahami perkembangan tiap muridnya. Soal yang diujikan dalam TKA disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Untuk SD MI sederajat dan SMP MTS sederajat, yaitu Bahasa Indonesia dan Matematika. Untuk SMA MA sederajat dan SMK MAK, yakni Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan 2 mata pelajaran pilihan. Lalu siapa yang menyelenggarakan? Kemendikdasmen memegang peran utama dalam pelaksanaan TKA, mulai dari menyiapkan sistem, menyusun soal, mengolah hasil, sampai menerbitkan sertifikat untuk para peserta. Sementara itu, pemerintah daerah dan Kementerian Agama sesuai kewenangannya berperan melakukan koordinasi, persiapan pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan TKA. Dinas Pendidikan Provinsi bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan TKA di jenjang SMA MA dan SMK MAK. Mereka juga menjamin mutu soal
untuk jenjang SD dan SMP yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Dinas Pendidikan Kabupaten Kota ikut menyusun sebagian soal TKA untuk jenjang SD MI sederajat dan SMP MTS sederajat, serta mengoordinasikan pelaksanaannya. Dan terakhir, Satuan Pendidikan bertugas menyiapkan semua sarana dan prasarana mulai dari komputer, listrik, internet, hingga petugas teknis seperti proktor dan teknisi. Keberhasilan kebijakan ini membutuhkan kolaborasi nyata dari semua pihak. Pemerintah memiliki peran penting dalam menjamin keterbukaan proses pelaksanaan hingga pelaporan hasil TKA agar kepercayaan publik tetap terjaga. Bagi satuan pendidikan dan guru, kebijakan ini sepatutnya dipandang sebagai peluang untuk memperkuat kualitas pembelajaran dan kapasitas profesional. Sementara itu, masyarakat perlu memahami bahwa standarisasi bukan berarti menyeragamkan, melainkan menciptakan dasar yang adil agar setiap anak dimanapun berada memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan melanjutkan pendidikan. Untuk informasi lain seputar TKA bisa Anda akses di tautan berikut ini. Dengan semangat kolaboratif dan komitmen terhadap mutu serta keadilan, tes kemampuan akademik dapat menjadi langkah awal menuju pendidikan bermutu untuk semua.